Kamu tulis pertanyaan, sayang. Adakah Wafi masih memikirkan Wani? Atau sebaliknya ya, Wani masih memikirkan Rahimi Wafi gitu maksudnya. Udah 20. Kirim lewat mana? Gopay apa lewat ini, Dono, sayang? Bentar ya, belum kelihatan ininya notifnya. Bentar, abis ini aku cek, bentar. Rahimi Wafi ke Wani dulu ya. Berarti Rahimi Wafi. Ya, masihkah kamu memikirkan Wani? Aku lihat kalau memikirkan masih, ya, ada perasaan kehilangan. Kalau si Wani gimana ke Rahimi Wafi? Aku lihat sih ini mereka kayak sudah kayak seolah-olah ini kayak energi-energi mantan nih. Aku nggak tahu nih mantan kah atau dulu pernah deket gitu ya, atau gimana gitu ya. Nah di sini kalau dari kartu ya, jadi kayak ada sesuatu hal yang bikin mereka itu nggak bersama gitu ya. Kalau Wani sih dia energinya kayak udah cuek gitu di sini. Ya, energinya kayak sudah cuek, sayang. Cuman kalau dari si Rahimi Wafi ya, kalau aku lihat dari kartu ini dia masih kadang kepikiran, masih kayak mungkin ada rasa kehilangan. Jadi kayak seolah-olah ya galau lah gitu ya si dia ini. Begitu kalau dari kartu. Oke, lanjut. Dana Kak, nggak belum masuk sayang. Nih, belum masuk nih. Akun Danaku selalu kosong ya. Atau belum masuk ya. Belum masuk. Kamu kirim bukti transfer aja. Kamu kirimnya nggak salah nomor kan? Belum masuk soalnya ini ya. Biasanya kalau masuk ada notifnya. Oke, kita ke Kak Ekin dulu ya. Kamu bukan ke Dana kali, Say. Ini kok di GoPay-ku ada ini malah di GoPay Kak Iria, bukan Dana ya. Bentar. Aduh, ini nggak muncul pula ini. Kita kalau GoPay ini dia telat ini suka ininya. Suka masuknya. Kayaknya di GoPay deh. GoPay top up 20.000 dari nggak kelihatan ininya. GoPay kali, Say. Coba kamu kirim ininya ya, bukti TF-nya. Kak siapa tadi? Kak nama aku siapa lah? Terus siapa namanya? Oke, aku ke Kak Ekin dulu ya. Tadi Kak Ekin dia prioritas ya. Oh iya, Oke, bentar. Mana sih tadi Kak Ekin? Ya Allah ya Robi. Oh ini dia. Kita udah saling blok. Aku jadi kesal dia maki caci aku. Ya Tuhan, kenapa lagi? Kak Ekin. Aduh. Padahal kemarin lagi ini. Lagi bucin-bucinan. Bentar ya. Bentar ya yang transfer. Aku baca yang Prio dulu. Terus nanti Kak Priska ya. Terus Kak Quinsa, baru ntar kamu deh. Kak Ekin, coba kita cek si Kak Ros ya. Ini Kak Ekin, Kak Ros nih kenapa? Kak Ros. Kenapa sih? Kak Ros. Kamu kenapa Kak Ros? The Hierophant. Seven of Wands. The Chariot. Kenapa ini? Aduh, Dead. Ya Allah. Ini kenapa? Kayaknya salah pahamnya ini ya, lumayan dalam lah istilahnya gitu ya, sampai kalian ini blok-blokan gitu ya, sampai blok-blokan, dan dia ini apa ya, ngerasa kayak seolah-olah gitu ya, ini tuh ada hal-hal yang kaitannya dengan The Hierophant ya. Aku nggak tahu nih, The Hierophant itu biasanya kaitannya dengan prinsip mungkin ya, atau dengan watak gitu ya. Kalau aku lihat ini dia ini sebelumnya ya gitu, jadi kayak dia ini energinya tuh ngotot gitu loh, gitu ya. Jadi sehingga apa ya, kalau ketika bertengkar dengan dirimu gitu ya, dia
apa ya namanya, jadi kayak ibarat kata orang yang ngegas habis-habisan gitu loh ya. Itu seperti itu sayangku kalau aku lihat ya. Coba kita lihat kondisinya dia sekarang gimana. Kalau perasaan sih aku lihat masih ini ya, masih sayang ya Kak Ekin. Kalau aku lihat masih sayang. Dari kemarin otaknya rusak. Ini ya, ini loh. Dia ini lagi overthinking ya. Jadi campur-campur. Dia ini sebenarnya banyak masalah. Cuman kalau aku lihat dari kartu sepertinya tidak diceritain sama Kak Ekin. Gitu. Jadi apa ya? Jadi gini, dia tipe orang yang mendem tapi tipe orang yang agresi gitu loh, Kak. Kalau nggak dituruti apa maunya dia, apa mintanya dia. Gitu. Jadi harusnya otak dan hati dan apa ya istilahnya mulut ya untuk berbicara itu sinkron, enggak gitu loh. Jadi dia lebih ke dia suka marah-marah karena ini mendem perasaannya gitu ya. Jadi sebenarnya jujur ya Kak Iken tuh kayak jadi samsak ya atau jadi kayak pelampiasan dari emosi-emosinya dia gitu. Padahal misalkan ya mungkin permasalahannya yang terjadi itu sepele gitu loh gitu ya. Kak, aku mau ke warung dulu, jangan dibacain. Ya udah, ntar info-info deh ya, Kak Quinsa. Kak, siapa tadi yang ini ya? Kak yang kirim dana tadi, dana GoPay tadi ya. Ini aja, kamu tulis pertanyaannya ya. Ntar aku bacain ke habis Kak Priska. Itu ya, coba kita cek untuk kalian ya. Kedepannya gimana? Biasa Virgo gimana? Sebenarnya nggak mesti Virgo ya sebenarnya gitu, tapi dia ini kayak ada kendala mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, maunya itu dimengerti, tapi dia nggak ngomong gimana caranya untuk dimengerti gitu ya. Makanya sebenarnya kalau perempuan itu ya nggak perempuan ya, nggak cewek nggak cowok, kalau kebanyakan kode kadang nggak mudeng gitu ya orang yang dikodein. Kedepannya gimana? Berapa pertanyaan? Berarti 4 dong sayang. Kedepannya Wheel of Fortune, Three of Swords. Aduh, masih ini dia masih sakit hati nih bulan November ini. Coba akhir bulan gimana akhir bulan? Akhir bulan ini kayaknya bisa ini lagi sih. Ya, bisa komunikasi lagi nih, udah mulai pulih ya, gitu. Di akhir-akhir bulan ya, gitu. Jadi kayak setelah sekitar tanggal 22-an lah ya, tanggal 22 ke atas Kak Ekin. Ya, jadi ini blok-blokan aku lihat, tapi masih ada potensi untuk kembali. Itu kalau aku lihat ya, karena ini nih, dia ketika dia ngerasa sendiri ya, ketika dia ngerasa kehilangan kamu gitu, dia akan ini lagi, buka blognya lagi gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan Kak Ekin nggak buka blog ya, itu nanti akan beda cerita gitu ya. Tapi kalau aku lihat ini masih ada kemungkinan kalian nggak sampai akhir bulan lah ya, itu akan buka komunikasi lagi sayang ya, karena aku lihat dia ini nggak bisa sendiri ya, si Kak Ros ini nggak bisa sendiri dia, jadi kayak butuh yang namanya support ya secara emosional gitu, dan yang paling sering ngasih support itu kan kamu gitu. Seperti itu sayangku ya. 16 anniversary 3 tahun. Oh, tanggal 16. Ya itulah semoga ya. Kalau aku lihat sih nggak sampai akhir bulan ya, meskipun aku tadi ngeliat sekitar tanggal 20-an, tapi ya semoga nggak sampai tanggal 20 gitu ya. Kalian bakal ada komunikasi lagi nanti. Seperti itu ya, Kak Ekin. Oke. Lanjut ya. Kita ada Kak Priska. Tadi ku tunggu sekalian ya. Kak, nama aku siapa? Antri panjang kah? Enggak terlalu panjang sih ini kayaknya. Oke, Kak Priska. Mana ini pertanyaannya Kak Priska? Oke, ini. Apakah ya Marco benar-benar sudah melepaskan Priska? Iya, Marco, benar-benar sudah melepaskan Priska kah dirimu, Marco? Masih kadang kepikiran ya, kalau aku lihat
gitu. Kalau misalkan melepaskan belum ya, nggak sepenuhnya melepaskan karena kayak masih kayak ada harapan suatu saat kayak bakal nyambung lagi gitu ya, atau mungkin kayak bakal ketemu lagi gitu ya. Untuk saat ini sih dia nggak berpikir ke arah sana sih, jadi kayak lebih ke ya udah gitu ya, maksudnya dia tahu nggak bisa bareng sama kamu, mungkin banyak pertengkaran dan sebagainya dikarenakan ini ya, jauh apa jarak yang jauh begitu. Tapi kalau untuk benar-benar ngelepasin ya aku lihat enggak. Itu ya kalau dari kartunya. Kamu nomorin aja ya Kak, nama aku siapa ya. Ini yang baru kebaca ini ya, kamu Rudi ada nutupin sesuatu dari Lina ya, itu yang pertama ya. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Loh, mana ini Kak Priska? Pertanyaanmu yang kedua nggak ada? Bentar. Pertanyaanmu belum ada lagi ya, berarti Kak Priska. Oh, ini dia. Kak, nama aku siapa? Jangan lupa ya, nanti pertanyaan yang selanjutnya dinomorin ya. Jadi kayak aku bisa tahu itu dia ke filter atau enggak ya. Atau kalau mau satu-satu juga nggak apa-apa sih, terserah. Cuma ntar takutnya kelompatan. Belum sayang, belum dibaca ya Kak Hafsah atau Kak Alfiah belum. Apa yang disembunyikan Marco Pescador dari Priska selama ini ya? Kira-kira apa yang dia sembunyikan selama ini? Adakah kamu menyembunyikan apa Kak Marco? Kalau aku lihat dari kartu ya, di sini sih sebenarnya nggak apa ya. Jadi kayak masih menyembunyikan mungkin hal-hal gitu ya, kaitannya dengan ini ya, maksudnya diri dia yang lain gitu ya. Jadi kayak lebih ke karakter sih, mungkin karakter dia yang mungkin kadang ini ya sembrono gitu ya. Aku nggak tahu nih apakah di depan kamu dia jaim gitu, atau mungkin hanya kelihatan apa ya namanya, sosok sempurnanya dia gitu ya. Maksudnya kayak yang dalam-dalam mungkin belum sekelihatan itu gitu ya. Dan dia ini juga tipe orang yang sebenarnya juga di sisi lain ya, dia overthinking dan ini pencemas sih. Itu yang kelihatan dari 4 kartu ini sayang. Jadi lebih ke ada hal-hal gitu ya, dia udah pacaran sama kamu tapi kayak masih ada hal yang lain gitu yang kamu mungkin belum tahu sepenuhnya tentang dia. Lebih ke karakter aja ini kalau dari kartunya sayang, gitu ya. Oke, ini Kak siapa tadi? Selimit Milim tadi. Kak Quinsa belum ya? Iya, ini Kak Banana. Kak Banana tumben nongol di live ini Kak Banana. Pertanyaanmu mau apa, mana ini pertanyaanmu? Kok nggak muncul pertanyaannya Banana Potatona ini yang gambar kucing? Kak Banana, pertanyaanmu mana soyongku? Oke, kita ke ini dulu deh ya. Ke Kak Hafsah dulu ya, daripada antar kelamaan. Halo Kak Supari, selamat malam. Gimana kamu jadi nanam cabe atau nanam apa ini? Kakak, ibuku sudah sangat pengen umroh. Oke, aku pengen ngumrohin, tapi dana pas-pasan. Apakah tahun 2026 sudah ada rezeki? Oke, umroh ibu ya Kak Alfiah ya, atau Kak Hafsah Sidikiah ini. Ibu sudah sangat ingin umroh, pengen ngumrohin tapi dana pas-pasan. Tahun 2026 gimana untuk umroh kira-kira ya? Oke, kalau dari kartunya ya, ini sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman mungkin kayaknya emang ngepas banget sih Kak, gitu ya. Ini kayaknya agak-agak ngepas banget sih. Kalau bisa sih bisa, tapi kayak kesannya ini agak dipaksakan, gitu ya. Aku lihat sebenarnya sih bisa gitu, tapi ini kayak memang ini ya,
istilahnya benar-benar gitu kan, kamu kan sudah berumah tangga nih, misalkan punya anak, punya suami gitu ya. Nah, ini tuh kayak benar-benar kamu harus apa ya? Jadi kayak kebutuhan dari ini ya, dari rumah itu kayak benar-benar harus dikurangin gitu loh. Ya. Nah, itu nanti akan bisa ya di tahun 2026 gitu. Ya aku lihat sih ini masih masih ada kemungkinannya, tapi ya ini harus kayak ngekat kebutuhan-kebutuhan di rumah gitu. Jadi ibarat kata nih contoh ya, misal doang nih. Jadi kayak oh biasanya makannya ayam gitu, entar makanya tempe tahu gitu ya. Contoh gitu. Jadi kayak bener-bener biasanya nih kan kalau ibu rumah tangga kan dia fokusnya banyak nih ke anak lah, ke inilah. Nah, ini kalau kamu memang bener-bener tahun 2026 gitu ya, niat apa lillahi taala ibarat kata untuk ngumrohin ibu, jadi kayak bener-bener kamu fokusnya di situ. Yang lain-lain entar-entar gitu ya. Oke, begitu sayangku. Kak Banana Potatona mana ini? Kak Banana gambar kucing nih. Kak siapa ya? Aku lupa namamu ya Allah sayangku. Ingatku tuh Banana namamu. Padahal sering private ya Allah, ya Allah. Oke, kita ke Kak Priska dulu ya. Apakah Marco Pescador ada menyukai atau punya perasaan ke wanita lain ya ke belakangan ini? Belakangan ini kamu ada suka cewek nggak sih? Ya, wahai Marco, gimana? Ada sayang, kalau aku lihat. Ada ya. Kalau aku lihat ada gitu di sini. Ya aku nggak tahu nih, entah mungkin ya teman lama bisa atau seseorang yang memang sudah dia kenal ya. Karena ini kan kartu Six of Cup ya. Gitu. Jadi bukan bukan apa ya, kartu-kartu orang baru sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau dari kartu, oh iya, oke. Oh gitu. Iya iya. Nanti ini ya, nama aku siapa? Nanti bilang kalau udah ini, udah apa? Udah masuk. Ya, jadi ini kalau aku lihat dari kartu kemungkinan dia ada lah suka dengan seseorang ya. Meskipun di sini belum kelihatan menjalin hubungan asmara gitu. Ya. Kok dari kartu begitu. Jadi kayak ini lebih ke apa ya? Kayak dia tuh nyari tempat untuk dia berkeluh kesah ya, atau mungkin meringankan ya, ini tuh kan kebalik ya, meringankan beban-beban ya di hatinya dia. Begitu sayang. Oke, lanjut. Kak Banana mana ya, sayang? Banana. Aduh, nggak ada orangnya ini. Ya wis lah, kita siapa tahu nanti muncul lagi ya. Kita ke sebentar. Aduh ya Allah, ini yang mau tanya ini ya. Oh, give dulu sayang. Kalau enggak kamu terlanjur spam banyak, kucuekin gitu ya. Aduh, jangan marah ya. Kak AA Saon. AA Saon. Kak AA Saon, pertanyaanmu mana AA Saon? Oh, di bawah. Iya, kamu habis ini Kak Ayla. Kak Ayla habis ini ya. Kita ke Kak ini dulu. Wildy dan Siti Fatimah ya. Kak, gimana kelanjutan? Oh ya Allah, ini kebuka, guys. Mana tadi? Kak, gimana kelanjutan hubungan Wildy dan Siti Fatimah ke depannya? Apakah Wildy ada rasa? Oke, tag dulu perasaannya Wildy ke Siti gimana? Dia suka sama kamu loh. Suka, peduli. Kedepannya gimana sih? Bisa bersamakah? Kalau aku lihat dari kartu ya sayangku, Wildy dan Siti, ya ini kok masih belum ada perkembangan ya. Jadi gini, kalau aku lihat dia ini sebenarnya ada rasa sama kamu ya, si Wildy ini. Ada rasa dia, cuman aku nggak tahu nih. Ya, apakah dia kayak nahan perasaannya gitu ya? Apakah mungkin untuk saat ini ada salah paham ya? Jadi kayak ada sesuatu hal yang apa ya, jadi kayak hubungan kalian tuh kayak nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan saat ini teman dekat gitu ya, jadi kayak itu tuh masih masih akan jadi teman dekat gitu loh ke depannya gitu. Aku nggak tahu nih apakah memang tidak berani mengungkapkan perasaan gitu ya. Kalau aku lihat dari kartu ya, ini tuh dia melihat mungkin ya, menurut pandangannya dia Kak Siti Fatimah ini kayak nggak tertarik gitu loh dengan dia gitu. Jadi kayak nganggap dia cuma temen doang. Menurut sudut pandangnya dia begitu. Tapi kalau dia ada rasa, dia suka, dia sayang dengan kamu. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Ila. Habis Kak Ila nanti Kak Cika Aureli.
Oke, lanjut sama-sama sayang. Energi perasaan terdalam Azwar ke Ila saat ini. Dia bilang mau cerai. Apa benar akan cerai atau dia hanya emosi saja? Gimana Azwar kamu ya ke Ila? Betul mau cerai kah? Kalau aku lihat dari kartu ya, di sini sebenarnya kemungkinan untuk pisah ada, ya. Dari kemungkinan pisah ada, Kak. Gitu. Cuman di sini dia kayak masih apa ya? Jadi kayak masih menimbang-nimbang gitu ya. Dia kayak masih apa ya? Masih belum rela untuk berpisah dari kamu. Maksudnya untuk menceraikan ya gitu. Nah, ini sih aku lihat karena ada energi orang lain ini yang apa ya? Mungkin membuat gitu ya si Azwar ini pengen pisah gitu loh, atau mungkin pengen putus lah katakanlah ya, ini karena ada permintaan dari energi orang lain ya, jadi entah orang ketiga gitu mungkin. Ada ini, aku baru ngomong ada orang ketiga ya, jadi orang ketiga ini yang kayak menyarankan gitu ya bahwa dia ingin apa disuruh kayak pisah gitu loh dari kamu. Cuman kalau dari si Azwar sendiri, dia ini kadang masih labil. Kadang dia sayang sama kamu, kadang ya mungkin dia kesal, terus dia marah, terus dia mungkin ngomong cerai. Tapi kayak apa ya? Ini kalau dari kartu ya, dia itu kayak masih ditahan gitu loh. Ya, masih belum kelihatan ini kartu transformasinya ya, atau kartu kalian kayak bener-bener akan bercerai gitu belum ya, jadi kayak baru ini marah, baru emosi gitu. Oh, keluarganya ya, kalau aku lihat dari kartu memang yang kelihatan adalah energi orang lain ya gitu. Jadi orang ketiga itu tidak mesti pelakor ya, tapi eh, keluarga pun bisa gitu, yang kayak meminta dia untuk berpisah dari kamu gitu. Oke, lanjut kita ke Kak Cika, Aureli. Habis Cika nanti Kak Desti, kamu baru mawarnya satu ya. Aku nggak akan bacain mawar satu ya. Udah kelihatan loh ini ya, minimal di 10 ya. Kalau mau mawarnya 10 bukan satu sayang. Energi Ibnu ke Cika Bun ya, masih temen. Ibnu. Ibnu ke Cika. Ibnu ke Cika. Coba kita cek Ibnu ke Cika gimana. Ibnu ke Cika. Energinya. Ini kalau dari kartu ya, ini temen lama atau temen kayak PDKT sih sayang. Ya, kalau aku lihat ini energinya dia kayak habis-habis putus gitu di sini, dan energinya ke kamu ya dia apa ya, jadi kayak lebih lebih kayak seolah-olah gitu ya move on dari yang lama gitu, dan dia ke kamu gitu ya, istilahnya untuk apa ya, untuk dapat support gitu mungkin ya, untuk mungkin dia bisa move on gitu. Ini kok energinya dia ini kok sedih banget gitu loh, gitu ya, energinya sedih, energinya kayak kayak orang habis putus gitu ya. Gitu ya, jadi energinya ini dia kayak masih belum bisa move on, intinya gitu ya, kalau misalkan hal-hal kaitannya dengan perasaan ya. Tapi ini aku lihat dia lagi nggak baik-baik saja sih ini ya. Dia sakit kah sayang? Oh, temen Bun abis kecelakaan. Oh gitu. Iya, kalau aku lihat ini dia apa ya, energinya sedih banget pokoknya intinya, dan dia ke kamu lebih ke dia tuh kayak butuh support ya, intinya gitu. Butuh diperhatiin kamu, butuh kamu support gitu ya, harapannya dia seperti itu sih. Kalau dari kartu ya, untuk perasaan yang lain-lain ya, aku lihat sih di sini belum ada ya, lebih ke itu tadi, dia kayak butuh seseorang gitu ya, untuk ya entah untuk kalau percintaan mungkin untuk move on, kalau sekarang lagi sakit ya berarti dia butuh ini ya, support lah, hal-hal kaitannya dengan ini bikin dia lebih tenang gitu. Oke, lanjut ya. Bentar-bentar, kita ini ada siapa? Nama aku siapa belum ya? Oke, Kak Andri ya, atau Kak Plat BE.
Gimana energi dan perasaan terdalam SA ke saya? Semalam saya ke tempat dia. Dia hari ini seneng sih kalau aku lihat gitu ya. Kalau aku lihat dia seneng sebenarnya gitu. Aku lihat dia seneng ya, meskipun mungkin kayak hari ini tuh dia kayak lagi agak-agak mager gitu ya. Perasaan terdalamnya sih aku lihat dia seneng ya, jadi kayak moodnya lebih bagus ya Kak Andri daripada kemarin gitu, meskipun mungkin hal-hal yang bikin dia overthinking gitu ya, atau hal-hal yang dia rasakan, maksudnya hal-hal yang lain ya, kadang dia kayak masih masih kayak ngerasa nggak semangat gitu energinya. Kemudian apa yang ada di pikiran SA ke saya saat ini? Antri ya sayangku ya, antri dan sabar ya. Makanya kenapa kalau ini ya aku bacain urut dari atas ke bawah ya. Jadi kalau misalkan mau nge-give harus sesuai dengan ini ya, gitu. Kalau misalkan menyusul ya berarti kamu ikut antrian yang bawah sayang. Apa yang ada di pikiran SA ke Kak Andri? Pikirannya untuk saat ini dia sayang ya sama kamu gitu ya. Dia sayang, cuman kok dia kayak galau gitu ya. Aduh, dia galau jadi orang ketiga nih. Gimana sih? Aduh ya, gitu. Ya ini kan kok dari kartu dia sadar gitu bahwa dia di sini ya ada cinta segitiga gitu ya di sini. Dia perasaannya sayang, cuman dia dia apa ya? Dia merasa gitu lah. Jadi kayak aduh, kok aku orang ketiga ya ibarat gitu. Jadi kayak awal mulanya mungkin hanya ingin senang-senang, hanya ingin kayak have fun gitu ya. Ini lambat laun kok dia jadi kayak mempertanyakan statusnya dia sendiri. Intinya gitu ya. Aduh ya. Oke, terus lanjut lagi yang ketiga ya. Apa kabar baik Kak Andri? Semalam aja tumben-tumben Kak dikasih main ke tempat dia. Dibilangin dia lagi ini kok, lagi bucin ya. Makanya dia mempertanyakan tuh, aduh kok aku orang ketiga ya gitu. Biasanya kalau kayak gitu nanti kata-katanya banyak kata-kata seandainya. Oke, kabar baik Kak Andri ya untuk hari ini apa? Kabar baik, kabar baik. Ini kartunya keluar lagi ya. Kalau aku lihat ya, sebenarnya kabar baiknya masih belum nampak Kak Andri ya. Tapi ini ya, kalau dari kartu hal-hal yang mungkin sebelumnya kayak kamu tuh ngerasa tertekan gitu ya. Kalau sekarang udah terbiasa, udah mending-mending gitu ya. Cuman di sini semangat kamu ya yang biasanya mungkin bulan-bulan kemarin itu membara gitu ya. Ini tuh kayak agak mager, males-malesan gitu ya energinya. Gitu. Kalau dari kartu ya, sebenarnya kabar baiknya sih belum ada Kak Andri. Ya, gitu. Tapi lebih ke apa ya? Mungkin hal-hal yang bikin kamu tertekan kemarin-kemarin ini kayak udah mulai apa ya? Udah mulai mendingan gitu ya, tapi belum belum benar-benar pulih gitu ya, atau belum benar-benar bisa kembali seperti semula gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Nina. Gimana isi hati Dede Sahri ke Nina? Apalagi yang difikirkan soal Nina? Dede gimana? Ada kartun The Moon, Kak Nina. Apakah kamu merasakan sesuatu? Dia ini sih, ya kalau aku lihat, aku nggak tahu nih, apakah kamu dijampe-jampe gitu sama dia? Sama-sama. Ya gitu, dia tuh lagi apa ya, kalau misalkan nggak ngejampe-jampe ya, dia tuh kayak ngebatin kamu gitu ya. Kan ada tuh orang Jawa ya, kalau tirakat dia kayak menyebut namamu di dalam doa gitu ya. Karena ini dia perasaannya sayang gitu ya, perasaannya mungkin kayak kangen sama kamu gitu ya, dan dia menyebut namamu di dalam hatinya dan dia mengingatmu gitu ya, betapa cantiknya Nina. Gitu ya, dia kayak lagi happy nih hari ini sayang gitu ya. Tapi karena hafal energinya jadi aku biarin iya seminggu full. Ya sudah Kak, ini Kak Quinsa diulangin lagi pertanyaannya ya. Wih, musang musang. Aduh, musang king ya, durian.
Bentar sayang, bentar ya. Kak Quinsa, pertanyaanmu masih seperti sebelumnya nggak sih? Alibaba Januar atau ada yang lain ya? Sama-sama ya Kak Nina, begitu dia ya. Jadi dia, kamu dibatin dia terus ya. Aduh. Jadi kalau dibatin seseorang, kadang itu ya, itu masuk lewat mimpi. Kalau nggak lewat mimpi ya, mungkin kayak kedutan ya mungkin. Oke, piye iki? Ini si Kak Quinsa gimana nih? Iya atau enggak? Atau mau nanya yang lain ya? Aku lupa tadi pertanyaanmu apa. Oh iya, Kak Niken. Aku kemarin tahu-tahu ngedrop ya. Kemarin jam 8 itu tahu-tahu wis ngedrop. Aduh, udahan aja deh, ini kok hawanya nggak enak ya. Aku tepar tadi sampai tadi sore. Oke, kita ke Kak Quinsa, habis itu nanti ke Miss B. Miss B 97. Kita Aliwafa Januar, apa yang kamu pikirkan tentang Kak Adi? Coba di hari ini. Apa yang kamu rasakan? Oke, kalau dari kartu, dia ini kayak udah cuek sih Kak energinya ke kamu, ya. Gitu, dia kayak perlahan-lahan gitu ya. Kalau dari kartu tuh kayak mulai move on gitu. Dia apa ya? Maksudnya kayak lebih lebih sadar keadaan gitu ya kalau untuk di hari ini. Itu energinya ya. Seperti itu sayangku. Ya, jadi untuk hari ini dia kayaknya apa ya? Energi-energinya udah nggak terlalu mikirin kamu ya. Jadi kayak udah cuek, udah kayak agak bodoh amat gitu energinya ya. Jadi kayaknya memang proses move on-nya dia itu memang berjalan lumayan pelan-pelan ya, dan untuk hari ini dia ngerasa kayak wis ya udah mulai ini ya. Ini kan kalau begini kan dia berarti bebannya dia tuh kayak masih kepikiran kamu, masih berat gitu ya. Kalau sekarang karena terbalik gitu ya, di sini dia kayak udah mulai bisa terbiasa gitu tanpamu. Ya. Oke Kak, mungkin malam minggu jadi cuek kali. Oh, bisa jadi ya. bisa jadi. Kak Niken, pertanyaanmu apa? Ditulis aja ya. Aku ke Kak Miss B dulu, Miss B 97. Nanti habis itu ke Kak Priska ya, habis Kak Priska. Nanti Kak Desti, pertanyaanmu apa ini Kak Desti ya? Aku ke Miss B dulu. Ketawa lagi kamu nih, Kak Quinsa. Apa yang Amin nilaikan tentang diri B sampai susah move on? Oke. Wahai Amin, ya kenapa kamu kok sulit atau susah ya move on dari Kak B? Apa sebenarnya wahai Amin? Ten of Pentacles, Queen of Wands, the Sun, Seven of Swords. Kalau aku lihat ya di sini ya, karena dia apa sih? Karena dia ini selalu kayak memikirkan kamu, Kak Bi. Ya. Gitu. Jadi apa ya? Dia sulit melupakan gitu ya, karena ketika dia ini pacaran gitu ya, atau kalian menjalin kasih ya, istilahnya pacaran, ini tuh dia nggak bisa melupakan momen-momen kebersamaan kalian berdua. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, dia ini ya, kalau dari kartu dia tuh sebenarnya ngerasa happy loh Kak. Ya, ngerasa happy gitu dengan kamu, dan dia itu di sisi lain gitu ya, melihat bahwa kamu itu adalah sosok wanita yang mandiri gitu. Dia suka gitu ya dengan perempuan-perempuan yang apa ya, yang mandiri, yang kuat gitu ya, kayak kamu gitu. Jadi kayak istilahnya selain karena memang dia itu belum bisa melupakan kamu gitu ya, dia itu juga ini apa kayak sosok kayak kamu gitu ya, dia itu suka gitu loh Kak. Itu, dan mungkin ya sampai saat ini dia belum dapet seseorang yang sama gitu ya seperti kamu, intinya gitu. Jadi kayak kamu itu cukup berkesan di hatinya dia, di pikirannya dia gitu ya.
Itu kalau aku lihat. Dan ini kok juga ya, aku lihat nih, apa betul ya si dia ini sering kamu support sayang, ya, karena hal-hal tersebut ya yang bikin kayak dia itu jatuhnya jadi membutuhkan kamu segalanya gitu ya. Jadi kayak selain mungkin support finansial katakanlah ya gitu, atau mungkin support apa ya, jadi kayak apa-apa mungkin kamu yang urus, kamu yang perhatikan dari A sampai Z gitu ya, tidak hanya hal-hal terkait dengan perasaan gitu ya, mungkin pakaian, mungkin kebutuhan seperti pulsa dan sebagainya misalkan ya. Jadi kayak kamu di sini memang energinya dewasa, yang lebih ngemong dia gitu kalau aku lihat ya. Seperti itu sosok perempuan yang paket komplit ya, jarang-jarang ada perempuan yang kayak gitu istilahnya. Nah, itulah yang membuat dia nggak bisa lupa sama kamu. Begitu sayangku cinta ya, gitu. Oke, lanjut. Kita ke Kak Priska ya. Oke, Kak Priska. Bentar Kak Wina, aku belum sampai nih. Kalau aku geser ke bawah nih handphoneku yang satunya, ntar ini lari yang lain ya. Marco Pescado, Pescador, aduh. Marco Pescador mencintai Edwarda Masotti nggak? Mencintai Edwardakah kamu? Cinta, 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 cinta. Kalau aku lihat ya, ini kelihatan dari kartunya gitu ya. Jadi ini kan awal mulanya gitu ya, mungkin dia kayak lebih ke temen gitu ya. Nah, karena sering bersama gitu ya, di sini kayak muncul perasaan romantis gitu ya, gitu ya. Meskipun di sini tidak kelihatan apakah mereka menjalin hubungan asmara gitu ya, gitu. Tapi di sini istilahnya karena ini masih sejalan ya dengan kartu yang sebelumnya gitu ya, dimana memang apa ya, mungkin istilahnya Edwarda ini ada gitu ya di saat dia down mungkin. Jadi kayak sehingga mereka ini gitu ya, jadi kayak saling peduli, dan kemudian kayak perasaannya tuh kayak makin dalam, bukan dalam ya, jadi kayak makin intim gitu loh. Itu yang terjadi ya. Ini jawabannya sayang. Jadi kemungkinan ya dari kartu yang sebelumnya dan ini, perempuan yang mungkin dia sayangi atau dia sukai itu mungkin Edwarda gitu ya. Jadi kayak sosok yang dia kenal. Iya, kalau untuk saat ini iya sayang. Kalau untuk saat ini lebih dari temen ya, gitu. Meskipun memang belum kelihatan ya mereka ada komitmen gitu ya, tapi perasaannya sudah lebih dari temen, betul. Oke, lanjut kita ke Kak Desti Handika. Nanti habis Kak Desti kita ada Kak siapa ini? Benar-benar. Habis Kak Desti ada Kak Arini. Kita ke Kak Desti dulu ya, sebentar. Gimana asmara Desti dan Aditya? Ini pacarkah sayangku Desti dan Aditya ini? Oke, kita cek dulu ya dari si Aditya. Aditya, kamu perasaannya dengan Desti gimana? Hubungan kalian gimana? Aduh, kok kebalik semua ini sayangku. Lagi ada pertengkaran kah ya? Ini energi-energinya energi-energinya nggak semangat ya di dalam ini hubungan asmara ya. Coba kita cek bagaimana ya hubungan kalian ke depannya. Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, Three of Cup. Oke sayangku,
ya. Aku nggak tahu nih apakah kalian ada pertengkaran atau enggak, tapi aku lihat istilahnya gini, perasaannya dia ke kamu gitu ya, ini tuh kayak berangsur-angsur mulai berubah, berkurang ya. Dan di sini gitu ya, hati-hati gitu ya, karena ini kan kartunya terakhir ya. Three of Cup itu biasanya mengindikasikan adanya cinta segitiga gitu. Jadi karena ini kartunya kan terakhir nih ya, ini kalau kondisi seperti ini terus gitu ya, ini nanti kayak bakal ke depannya gitu ya, bakal kemasukan atau tersusupi gitu ya orang lain di dalam hubungan, sayang. Seperti itu kalau dari kartu ya. Sebenarnya ini ya, kalau dari kartu ini memang tidak kelihatan ya rasa sayang dan cintanya. Lebih ke dia ini mungkin saat dia butuh kamu, dia akan datang gitu ya. Mungkin kalau saat dia apa ya, nggak nggak butuh gitu ya, atau dia mungkin asik dengan dunia dia sendiri ya, dia akan apa ya, jadi kayak istilahnya kayak akan cuek gitu sama kamu, Kak, gitu ya. Jadi ini kalau kedepannya ya, di sini aku lihat ya, ini kan ada Wheel of Fortune, cuma ini kondisinya terbalik ya. Jadi karena ini adalah sebuah roda gitu, dia akan bisa muter ke atas dan ke bawah gitu ya. Jadi kayak hubungan kalian itu gitu ya, mungkin modelnya kayak tarik ulur ya, atau mungkin kayak ya kadang baikan, kadang marahan, tapi itu kayak dalam intensitas yang sering, istilahnya begitu ya. Dan aku paling cuman bisa ini ya, kasih saran hati-hati sampai ini ya, kesusupan ada orang ketiga itu ya. Seperti itu kalau aku lihat dari kartu ya. Ini hubungannya lagi nggak baik-baik saja ini kalian berdua. Jadi kayak apa ya, satu sama lain tuh untuk perasaan itu kayak kayak mulai pudar gitu loh. Jadi kayak baik kamu baik dia gitu loh kalau aku lihat ya. Jadi bukan kayak pertengkaran yang sampai ABCD gitu ya, mungkin sampai marah-marah enggak, tapi kayak energinya kok kayak saling cuek gitu loh, saling bodoh amat, atau mungkin kayak saling apa ya, mulai berkurang, intinya mulai pudar perasaannya gitu ya. Kok dari kartu seperti itu. Oke, lanjut kita ke Kak Arini. Kak Arini ya, habis Arini nanti Kak Mei. Arini. Kurniawan, ke Arini saat ini gimana ya, dan kedepannya gimana? Kurniawan ini statusnya apa ini sayang sama Arini? Pasangan, PDKT, atau apa nih? Coba kita cek ya. Kurniawan ke Arini, kedepannya gimana? Dia suka sama kamu nih, lagi ngejar kah? Apakah dia PDKT atau siapa ini? Kalau aku lihat sih energinya kayak baru ngejar ya. Dia mendem suka sama kamu nih. Dia mendem suka sama kamu, energinya kayak lagi semangat gitu ya. Nah ini kedepannya gimana? Nah ini sayang, kamu suka nggak dengan dia? Kalau dia ini kayak nggak ditanggepin gitu ya, dia akan mundur gitu ya. Dia akan kayak jadi ibarat kata untuk saat ini mungkin dia ngejar gitu ya, tapi kalau mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu hal gitu, atau mungkin contoh ya, analoginya kayak dia nggak tahu ditanggepin, atau dia ngerasa kamu nggak suka dia misalkan, ya dia akan ini ya, ya udah dia nggak akan berlama-lama deketin kamu, terus dia akan langsung balik arah gitu ya. Cuman kalau aku lihat dia mendem rasa suka dengan kamu, dan energinya kayak energi lagi seneng gitu ya, lagi ngejar seperti itu ya. Jadi kalau kamu memang suka, memang nyaman, dilanjut aja gitu sayang, gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Mei. Habis Kak Mei, Kak Cika. Habis Kak Cika nanti baru Kak Wina ya, Wina Sefrina. Kak, apakah Herman ada wanita lain selain Meiliana? Coba kita cek, adakah ya wanita lain selain Meiliana? Wanita lain ada nggak kau? Kalau aku lihat dari kartu ya, di sini nggak ada kelihatan dari 4 kartu ini wanita lain sayang ya. Tapi di sini kayak menunjukkan hubungan kalian kayak lagi nggak baik-baik saja. Itu ya, kamunya mungkin kayak terlalu curigaan, terlalu kayak overthinking ya. Kalau dari kartu, dari 4 kartu ini ya, tidak ada orang ketiganya sayang ya. Ini kurangnya mungkin
quality time ya di antara kalian berdua ya, saling sibuk dengan urusan masing-masing gitu ya. Jadi quality time di sini bukan hanya bertemu gitu loh ya, tapi kayak bener-bener apa ya, jadi kayak bener-bener momen intim gitu ya kalian berdua gitu kalau aku lihat dari kartunya ya. Orang ketiganya belum muncul ya dari kartu ini. Kemudian kita ke Kak Cika Aureli. Cika Aureli, pertanyaanmu mana? Oh ini dia. Kami, nah itu dia, karena jarang ketemu kan, aku lihat makanya tadi kayak sibuk masing-masing gitu. Kami berhari-hari nggak komunikasi, dia masih blok saya. Aku tahu dia kecelakaan dari temennya yang juga temenku. Oke. Oh dia ini ngeblok kamu. Oke. Gimana nanti ke depannya? Energinya ke kamu. Kalau aku lihat ya, dia ini kalau dari kartu yang sebelumnya ya kan memang dia ini energi-energi kayak lagi sakit, kayak lagi mungkin sempat ada salah paham atau pertengkaran gitu ya dengan kamu gitu ya. Dan kalau di sini ya ini sih sebenarnya masih ada gitu ya kemungkinan untuk ketemu atau mungkin untuk membuka komunikasi lagi gitu ya. Suatu saat ya ini dia kayak bakal nyari kamu gitu loh, atau mungkin dia membutuhkan sesuatu gitu dari kamu sayang. Cuman memang kalau aku lihat energinya ini gengsi gitu ya, gitu ya. Dia ini kadang kayak masih kepikiran kamu, makanya kan tadi aku bilang ya bahwa ini kok energinya kayak butuh perhatian dia ini dari kamu, tapi dia gengsi gitu loh. Itu ya Kak Cika. Kalau dari kartu begitu ya, dia kayak bakal kedepannya kayak bakal buka blok ya, karena di sini aku lihat nggak selamanya gitu loh dia akan kayak ngeblok kamu sayang. Oke, kita lanjut lagi ya ke Kak Wina Sefrina ya. Aries emang aneh ya bun. Aku suka. Aduh, yang satu membara, yang satu aduh. Yang satu membara, yang satu overthinking. Aduh. Ini kayaknya lebih ke salah paham sih. Aries tuh kadang gampang ini ya, gampang salah paham gitu. Energinya berapi-api begitu ya. Oke, lanjut kita ke Kak Wina. Perasaan terdalam Dani ke Wina. Sudah dipaksa putus, sudah 2 minggu. Apa dia akan kembali ke Wina? Ini siapa yang maksa? Yang maksa Kak Wina maksudnya? Atau Kak Dadinya ini? Oke, Dani ke Wina akan kembali kah? Iya, sama-sama sayangku. Kalau kembali akan kembali ini. Ya, gitu. Oh, istrinya. Oke, ya ini kalau dari kartu dia suatu saat akan kembali sayang. Ya, dia akan kembali suatu saat nanti. Cuman memang kondisinya dia ini loh, kayak pengen gimana caranya gitu ya biar tenang dulu gitu loh. Ya, gitu. Jadi dia lagi mengkondisikan gitu ya atau mengkondusifkan ini ya situasi intinya gitu ya. Kalau aku lihat dia masih ada perasaan sama kamu, dia sayang ya dan akan kembali. Cuman untuk waktunya ya ini kayaknya sih cukup lama ya gitu, kayaknya cukup lama, ini bisa kayak sampai 2 bulan gitu. Nah kamu mau menunggu atau enggak, kan itu jawabannya, karena untuk saat ini dia belum dapat peluang, dia belum dapat kesempatan sayang. Oke, lanjut lagi. Kita ke Kak D. Kak Deren ya ini ya, sama Kak Awen. Awen apa Awen sih bacanya nih? Siapa? Kak Putri. Kak Putri kayaknya belum sih. Kayaknya kamu belum sayang. Belum sampai kayaknya malahan ya. Kak D ada ya, Kak Deren. Kak Deren dan Owen ada ya. Sama-sama. Kak Deren naik sayang, cuman belum sampai aku. Kak Deren ada nggak Kak Deren? Takutnya ntar muncul lagi gitu orangnya.
Ya udah, ini kita skip dulu, siapa tahu nanti muncul lagi. Kita lanjut lagi ke Kak Kalafati. Kak Kalafati, bagaimana perasaan Ganesh terhadap saya sekarang? Perasaan Ganesh terhadap Kak Kalafati sekarang. Gimana kamu? Kalau aku lihat ya Kak, dia ini apa ya? Dia lebih fokus pada pekerjaannya sih daripada ke dirimu gitu ya. Tapi di sini aku lihat ya komunikasi kalian bagus ya, energinya juga seimbang ya. Jadi kayak misalkan kalian tuh saling sayang gitu satu sama lain dan juga saling support aku lihat. Cuman memang ini kalau dari energi dia tuh kayak lebih ini ya, lebih fokus aja ke hal-hal yang kaitannya dengan ini, dengan kerjaan, dengan uang gitu ya. Seperti itu, dan orangnya ini memang kayak agak-agak kurang romantis ya. Si Ganesh ini, tapi dia sayang kok, energinya take and give-nya kalian berdua bagus. Kemudian lanjut lagi ya, kita ke Kak Warno Sindang ya, Kak Warno Sindang. Perasaan Safa ke Suwarno malam ini. Oke, Marki cek Safa. Gimana kamu Safa ke Suwarno malam ini? Kalau aku lihat dari kartu ya perasaannya dia sayang ya, sayang sama kamu. Ya, dia kayak berharap mungkin ada pertemuan gitu ya. Meskipun ini orang memang kadang ya si Safa ini energinya naik turun gitu, energinya naik turun, tapi dia ini perasaannya dia sayang kok, sayang dengan Kak Suwarno ya gitu, meskipun dia memang orangnya kayak agak mut-mutan gitu ya. Nah di sini yang kelihatan malah Kak Suwarno kayak apa ya, aku nggak tahu nih apakah kamu ragu gitu ya dengan dia gitu ya, kayak kayak ada hal-hal mungkin yang kamu pikirkan tapi kayak belum kamu sampaikan gitu loh ke Kak Safanya. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Nina. Nyambung, aku kepo ya. Dede Sahri Musang, kamu happy kenapa lagi sih? Soal Nina atau yang lainnya? Nina kah atau yang lainnya kah ya? Kalau aku lihat ya di sini sih apa yang pertama gitu itu memang tentang Nina gitu ya. Ini tumben-tumben nih kartunya kebalik ya. Gitu. Dia kayak apa ya? Mungkin aku nggak tahu nih apakah dia mungkin mendapatkan sebuah ide kah ya, atau mungkin moodnya lagi bagus gitu ya, terus keadaan rumah juga kondusif gitu ya. Jadi memang apa ya, jadi kayak istilahnya di malam minggu ini gitu ya, jadi kayak nggak ada rame-rame atau nggak ada sesuatu hal yang bikin dia pusing, jadi dia mungkin agak cukup tenang ya gitu, makanya mungkin jadi energinya dia itu kangen sama kamu gitu ya. Gitu, terus juga ini ya kondisi rumah sih aku lihat ini juga tenang lah gitu, maksudnya nggak ada yang pertengkaran hebat gitu sayang. Oke Kak, lihatin antara Ayah Sandi dan Makti, ada sesuatu kah? Hening banget ya, perok. Aduh ya Gusti, ya Gusti. Ayah Sandi dan Makti, coba kita lihat Ayah, gimana Ayah? Ada sesuatu kah? Gimana Sandi, kamu Sandi kok tenang banget, kenapa? Makti gimana Makti? Makti ini siapa cowok sih? Kalau aku lihat ya, kalau dari kartu memang ini nggak ada masalah apa-apa sih gitu ya, mungkin kecuali dari Makti ini ya. Kalau Makti ini aku nggak tahu nih apakah ada hal-hal yang apa ya, jadi kayak di urusannya dia gitu ya, atau di kehidupannya dia kayak lagi apa ya, kayak lagi gonjang-ganjing gitu sih kalau si Maktir ya. Oh Maktir, oh Mama ya. Tapi ini ya orang yang kamu maksud pertanyaan yang terakhir gitu ya. Ini apa namanya, dia sendiri gonjang-ganjing sih ini ya gitu ya. Itu kalau si Ayah
terus Sandi gitu ya. Aku lihat ini nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya mereka berdua ini oke-oke aja gitu loh, baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau ini si mama ya, makanya aku bilang kan tadi perempuan ini pematir ya. Aku sempat sempat membatin gitu sih ya. Nah kalau dia sendiri ini yang gelisah gitu ya, kalau dari kartunya dia sendiri yang gelisah ya. Jadi di sini tuh dia kayak energinya tuh kayak agak-agak kurang semangat, dia tuh kayak bingung ya, tapi kayak belum ada action, dia nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus apa gitu ya si Matir itu. Cuman kalau Ayah terus juga Sandi aku lihat sih ini nih, aku nggak tahu nih apakah Sandi dia dapat support duit dana atau kerjaan baru atau gimana ya, karena dia kayak lagi ini sih, lagi ini ya, hal-hal yang kaitannya dengan duit-duit-duit gitu ya. Jadi mungkin lebih anteng gitu ya energinya atau moodnya dia. Kalau Ayah sih aku lihat pokoknya selama ini ya pada rukun nggak ada masalah itu juga anteng gitu ya. Jadi yang berkecamuk ini si Maktir doang sebenarnya sayang gitu. Oh kerja dia ini ya mulai kerja, maksudnya kerja di tempat yang bagus gitu loh ya. Karena kalau aku lihat dia nggak mikir apa-apa, nggak ada energi-energi tertekan kayak yang kemarin-kemarin sayang. Oke lanjut ya. Kita ke Kak Charming Cik ya. Charming Cik, kabar baik untuk Kak Maria. Kabar baik untuk Kak Maria yang baru masuk. Sabar, yang ini aku membaca dari atas ke bawah ya, jadi tidak mungkin terlewat ya, kecuali emang ini ya mataku siwer ya. Kadang-kadang gitu sih, cuman kalau untuk ini kayaknya baik-baik aja aku ini. Oke, kabar baik untuk Kak Maria ya. Apa kabar baik buat kamu? Kabar baik. Kabar baik ini sebenarnya ya, ini kalau aku lihat ya, mungkin kalau hal-hal kaitan dengan kerjaan atau finansial ini masih belum ada kabar baik gitu. Jadi kayak seolah-olah begini Kak, ini kalau dari energinya aku lihat kamu kayak nggak semangat ya di sini, kayak apa ya, kayak bingung mau ambil aksi apa gitu ya, kayak kayak bingung ini kalau aku lihat dari kartu ya di sini. Nah ini tuh sebenarnya tuh ada kayak kesempatan gitu loh ya, tapi kesempatan ini sebenarnya bukan bukan mesti hal-hal yang kaitannya dengan kerjaan yang kamu misalkan nih, kamu ada impian aku pengen kerja di Jakarta gitu ya, ya siapa tahu mungkin rezeki kamu bukan di situ tapi ke yang lain. Jadi ini ya, kartu ini tuh sebenarnya memberikan kamu kayak peluang ya. Sebenarnya peluang itu tidak hanya di kerjaan kamu sekarang gitu ya, atau misalkan kamu belum bekerja ya, tapi ini juga kayak bisa misalkan hal-hal yang lain gitu ya, entah mungkin hobi kamu mungkin bisa kamu jadikan ini ya, finansial apa, bisa bisa mendatangkan uang gitu misalkan ya, sambil mungkin kamu ini ya, kalau aku lihat sih kegalauan kamu, kegelisahan kamu hal-hal kaitannya dengan kerjaan ini gitu ya. Tapi di sini intinya kamu jangan nyerah sayang, dan apa ya, dan mencoba semuanya gitu loh. Jadi kayak kamu jangan hanya berharap pada satu sumur saja, tapi kamu coba-coba yang lain gitu ya. Kalau dari kartu lebih ke situ sayangku. Aku turun dulu ya Kak, maksudnya turun kemana? Aduh aku belum sampai ke kamu nih kayaknya. Oke kita ke Kak Priska ya. Apakah Marco Pescador dan Eduarda Masotti sudah punya komitmen berpacaran? Coba kita cek ya antara Marco Pescador dan Eduarda Masotti. Adakah komitmen berpacaran? Komitmen. Kalau aku lihat sih komitmen belum ya, gitu. Ya, kalau komitmen sih aku lihat belum, karena di sini dia tuh kayak masih apa ya, ini tuh biasanya kartu-kartu yang menunjukkan dia tuh entah ada trauma gitu ya, atau lebih ke apa ya, mungkin belum siap untuk menjalin hubungan lagi gitu istilahnya gitu ya. Jadi kayak ya mungkin bisa jadi mereka kayak HTS-an katakanlah ya, entah mungkin saling suka atau mungkin kayak saling peduli atau mungkin perasaannya lebih dari temen gitu ya. Tapi kalau untuk komitmen ya, ini masih seirama dengan kartu-kartu sebelumnya ya, bahwa
di sini memang belum ada komitmen berpacaran, karena aku lihat ini dari kartunya dia tuh kayak masih belum siap gitu ya untuk apa ya, memulai lagi gitu ya. Mungkin entah ada trauma kah, entah belum siap, atau entah kayak itu memang bukan prioritas gitu ya. Kalau dari kartu begitu Kak Priska. Lalu kita ada Kak Putri Teriana. Kak Putri, kamu ada nggak ini Kak Putri? Ini baru mau tak bacain ini Kak Putri Teriana. Kak Putri Teriana CC. Putri. Kak Putri, Putri Teriana ada nggak? Tadi hilang timbul soalnya ini kamu. Tadi muncul terus hilang, muncul terus hilang. Oke, ini aku geser dulu ke yang lain kalau gitu ya, yang ada-ada dulu aja nih. Kita ke Kak Maca Coklat. Maca Coklat ada? Soalnya takutnya balik lagi gitu loh ke sini. Maca Coklat. Kak Maca Coklat ada. Oke. Faisal Amril bakal cari hubungan Melisa Parasmita lagi. Oh, bakal cari dan hubungi ya. Bakal cari dan hubungi Melisa Parasmita lagi nggak ya setelah diblok? Gimana Faisal Amril untuk saat ini kamu? Kalau bakal mencari hubungi, aku lihat iya gitu. Tapi memang kalau untuk saat ini dia kayak masih ini aja, kayak masih bete gitu ya. Masih males gitu atau masih bete ya. Ini tuh energi-energi kalau dia butuh kamu gitu ya, atau mungkin dia udah kayak kepentok kangen misalkan gitu ya. Dia ini kayak bakal cari kamu gitu ya. Jadi ini perasaannya sih sebenarnya kalau aku lihat ya, kalau untuk saat ini mungkin kesannya dia ini kayak tarik ulur ya, mut-mutan gitu orangnya ya. Tapi ini dia apa ya, selama dia ini bersamamu istilahnya dia tuh seneng gitu, happy. Sebenarnya begitu ya, ada salah paham lagi bertengkar gitu ya di sini. Jadi kedepannya dia akan cari kamu nanti sayang ya, dia akan hubungin kamu lagi. Oke, kita lalu ke Kak Nur ya. Apakah Tison bakal kembali ke Lilis mantan? Coba kita cek Tison. Tison, kamu akankah kembali ke Lilis, Tison? Kalau dari kartu ya sayang, ini kemungkinan tidak gitu ya, kemungkinan kok dari kartu tidak ya, dia energi kayak sudah nggak mau atau sudah males ya, udah cuek, udah bodoh amat ini sayang energinya gitu. Jadi kayak kamu jangan terlalu mengharapkan dia banget ya, karena kalau dari energinya dia ini juga orangnya kaku ya, orangnya saklek gitu. Jadi kalau dia misalkan berprinsip aku nggak mau gitu ya, ya nanti juga nggak bakal terjadi, nggak bakal balik gitu.